Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita semua yang hadir di Zoom, yang hadir di YouTube, ya. Mudah-mudahan senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui aktivitas amaliyah ibadah kita. Termasuk teman-teman hadir pagi hari ini, alhamdulillah ya, dengan wajah yang cerah ya, dengan wajah yang juga insya Allah menunjukkan optimisme bahwa ke depan kita semua akan jauh lebih baik lagi dibandingkan hari ini ya. Dan syukur kita insya Allah akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, akan mengundang rezeki-rezeki yang lain bahkan dari arah yang tidak kita duga ya. Salawat beriring salam insyaallah senantiasa tercurah pada tauladan kita semua Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau insyaallah senantiasa istiqomah jalannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ya, di Zoom dan di YouTube beserta mitra-mitra kita dan juga beserta dengan keluarga kita semua ya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, silakan dinyalakan ya layarnya, di start videonya. Kita bareng-bareng akan belajar di pagi hari ini dengan founder kita ya, Mas Ipo Santosa. Silakan yang masih belum menyalakan layarnya untuk segera dinyalakan ya. Baik teman-teman semua. Ya, kita di pagi hari ini insya Allah akan membahas tema yang menarik ya, sangat menarik tentang matriks diri. Namun sebelumnya kita awali dulu ya dengan materi pembuka ya. Mudah-mudahan dari materi yang nanti akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicara tentang bagaimana kita ya, masing-masing dari kita adalah awalnya seorang pemula ya. Kita semua memulai ya dari titik nol ya. Lalu dengan ketekunan, dengan tekad yang kuat ya, dengan semangat yang membaja, kemudian dengan niatan yang baik ya. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa mencapai prestasi yang hari ini kita bisa capai ya. Selamat untuk teman-teman semua yang hari ini ya. Kemarin ya di bulan Juli sudah melampaui yang namanya break the record ya. Mencapai angka yang paling istimewa dibandingkan bulan-bulan sebelumnya ya. Dan hari ini kita berusaha semua ya, di bulan Agustus insya Allah kita akan mengulang kembali pencapaian kita ya, atau bahkan lebih baik dari pencapaian kita yang sebelumnya. Kita bicara hari ini teman-teman di mitra-mitra BP, ada yang menjual sampai ratusan botol ya, ada yang alhamdulillah atas izin Allah bisa mencapai penjualan ribuan botol. Itu semuanya tetap diawali dari angka 1 ya, bahkan dari angka 0 ketika mereka baru akan memulai bisnis di BP. Ketika sudah bergabung di BP kemudian berusaha untuk menjual satu demi satu ya, kemudian ke konsumen, kemudian ke partner atau ke mitra, alhamdulillah atas izin Allah semuanya bertumbuh, hari ini bisa mencapai ratusan bahkan ribuan botol ya. Kalau kita bicara dari pencapaian orang-orang hebat dunia, teman-teman, itu juga sama. Ya. Kita tahu orang-orang besar dunia, mereka tidak memulai dengan kekayaan yang luar biasa. Ya. Mereka tidak mendapatkan warisan, katakanlah dari orang tuanya, atau misalnya dari keluarganya dengan jumlah yang luar biasa. Tapi ya, mereka mulai dari garasi rumah, mereka mulai dari kos-kosan, mereka mulai dari apartemen kecil gitu ya, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menjadi sosok luar biasa ya, yang bahkan menginspirasi di dunia ya. Kita bicara Steve Jobs misalnya ya. Ini juga bukan seseorang yang tiba-tiba terlahir sebagai pengusaha legendaris, tidak ya. Dia menekuni bidangnya, dia menempa dirinya menjadi seorang pengusaha yang handal ya. Bahkan ketika misalnya dia ya katakanlah didepak gitu ya dari perusahaan yang dia rintis, itu tidak menyurutkan langkah dia untuk bertumbuh jauh lebih baik menjadi pengusaha hebat ya. Kemudian dia balik lagi ke
perusahaan yang dia bangun, dia besarkan ya hingga mencapai angka yang fantastis ya dan menjadi sosok yang disegani di seluruh dunia. Kita juga bisa belajar dari seorang Muhammad Ali ya. Muhammad Ali juga sama, tidak terlahir sebagai petinju terbaik ya, tapi dia melatih dirinya secara konsisten lalu dia bisa menjadi seorang juara. Nah, bahkan Muhammad Ali ya, sosok yang menginspirasi kita ya. Beliau seorang Muslim ya, meninggal kemarin di tahun 2016 ya, insya Allah tahun 2016. Nah ini teman-teman bahkan dia pernah bilang bahwa dia sebenarnya sangat benci dengan latihan sebenarnya, ya karena dia merasa ada lelah ya, bahkan membuat dia menderita. Tapi teman-teman dia yakin ya bahwa kalau tidak saat ini kita berjuang dengan yang terbaik untuk dia dan keluarganya ya maka dia tidak akan menjadi seorang siapa-siapa. Kemudian dia berjuang setiap harinya, dia melatih dirinya, menempa dirinya, ya, jatuh bangun di latihannya, alhamdulillah atas izin Allah ya. Kemudian dia menjadi seorang petarung, dia menjadi seorang petinju yang disegani dan paling legendaris hingga hari ini. Kita juga bicara orang-orang sukses ya. Ini yang teman-teman lihat ini di gunung ya, di salah satu gunung di Amerika Serikat ya, namanya Mount Rushmore National Memorial ya. Di situ ada 4 tokoh hebat ya, 4 tokoh hebat. Ada George Washington ya, ada Thomas Jefferson, ada Theodore Roosevelt, ada juga Abraham Lincoln ya. Orang-orang hebat ini juga sama ya. Bahkan kalau kita bicara kisah Abraham Lincoln ya, kalau kita ibaratkan di hari ini teman-teman, itu yang bersangkutan ini ya nggak pernah sebenarnya memimpikan sebagai sosok yang memimpin ya Amerika ya, menjadi presiden Amerika ya. Kalau kita ibaratkan hari ini itu beliau itu ya awalnya daftar sebagai katakanlah di ini ya lingkup RW gitu ya. Tapi dia nggak berhasil ya. Dia kemudian berusaha gimana caranya di tingkat kelurahan itu juga dia gagal ya. Kemudian dicoba lagi ke tingkat kecamatan sebagai camat, dia juga gagal ya. Dia coba lagi ke yang lebih tinggi ya sebagai seorang bupati atau wali kota, itu juga gagal ya. Tapi teman-teman semua itu tidak menyurutkan langkah dia ya. Dia tetap maju, dia punya visi bahwa dia insya Allah akan berdampak positif, memberikan manfaat untuk banyak orang ya. Dari visinya yang besar, dari tekadnya yang kuat, alhamdulillah mengantarkan Theodore Roosevelt itu bisa menjadi tokoh ya, salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia hingga saat ini ya. Jadi orang-orang sukses yang kita kenal hari ini, mereka juga awalnya adalah seorang pemula ya, memulai dari bawah ya, memulai bahkan dari titik nol. Tapi mereka melakukan perjalanan, menikmati setiap prosesnya dan menguasai apa yang mereka sedang lakukan ya. Insya Allah juga sama teman-teman. Hari ini teman-teman sebagian barangkali ada yang masih baru 6 bulan ya, baru 7 bulan, 8 bulan bergabung di BP. Tapi teman-teman punya kesempatan yang sama ya, bahkan bisa mengungguli orang-orang yang sudah bertahun-tahun berada di BP. Ya, tinggal teman-teman bagaimana ITP-nya diperbagus ya, ASUS-nya itu juga dilakukan ya, setiap prosesnya berusaha untuk ditingkatkan ya. Apa yang orang tidak lakukan, mitra lain tidak lakukan, teman-teman coba berusaha untuk lakukan. Kalau teman-teman lakukan yang tidak dilakukan oleh yang lain ya, dalam arti kebiasaan-kebiasaan baik ya, katakanlah yang lain Zoom-nya seminggu itu 2 kali, teman-teman lakukan 3 kali. Kalau 1 bulan yang lain buat full WA 2 kali seminggu, teman-teman lakukan 3 kali atau bahkan 4 kali. Jadi proses yang istimewa insya Allah juga akan melahirkan hasil yang istimewa ya. Tidak sedikit kita dengar ya, bahkan kita lihat langsung gitu di Zoom ya, orang-orang yang di BP, mitra BP baru bergabung 6 bulan ya, baru bergabung 4 bulan bahkan sudah bisa mencetak 1000 botol pertamanya atas izin Allah ya. Saya yakin teman-teman yang memang teachable ya, mau mendengarkan arahan dari Mas Ipo, dari para mentornya, kemudian mau juga praktek sungguh-sungguh ya, praktek pol-polan, insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan angka yang istimewa. Dan bagi teman-teman yang bulan Juli kemarin katakanlah masih belum mendapatkan BTR-nya, ya ada kesempatan di Agustus ini ya,
kesempatan untuk teman-teman membuktikan bahwa teman-teman juga bisa. Kalau orang lain bisa, yakinkan bahwa kita insya Allah juga bisa. Ya. Nah, kalau kita bicara BTR, teman-teman, seperti yang Mas Ipo sampaikan ya, bahwa BTR ini bukan hanya sekedar angka. Ya. BTR tidak hanya sekedar katakanlah leaderboard begitu saja ya, atau poster digital bahwa kita BTR di sana. Tidak ya, tidak hanya itu teman-teman. Dengan teman-teman BTR break the record ya, insya Allah akan menginspirasi bagi mitra-mitranya. Bahkan tidak hanya mitra-mitranya ya, orang-orang yang tahu bahwa teman-teman juga break the record itu juga akan merasakan terinspirasi. Apalagi pencapaian dari teman-teman itu angka-angka yang istimewa ya, menginspirasi orang lain ya, bahkan yang di luar grupnya, di luar komunitasnya, insya Allah itu akan menjadi kebaikan yang tersendiri ya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita hari ini teman-teman berusaha bagaimana agar langkah kita lebih besar dari biasanya, maka juga kita perlukan hal-hal yang tidak biasa ya. Di Juli kemarin teman-teman coba masing-masing dari kita itu menilai ya, apa langkah yang kita lakukan, apa program yang menjadi unggulan kita di Juli kemarin, Juli 2021 yang belum kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Ya. Berarti ya misalnya gini, misalnya, oh ya saya di Juli 2021 bulan lalu itu alhamdulillah atas izin Allah bisa mencapai angka yang istimewa ya, itu dengan stok yang ekstrim ya, stok yang besar misalnya. Maka di bulan ini juga lakukan hal yang sama ya. Kemudian yang berikutnya adalah selain melakukan hal yang istimewa di bulan Juli, teman-teman lakukan hal yang belum dilakukan di bulan-bulan sebelumnya termasuk Juli kemarin ya. Misalnya IG Live masih 1 kali atau bahkan belum pernah lakukan di bulan ini. Insya Allah ITP yang bulan sebelumnya ketika kita BTR ditambah dengan kreativitas kita ya, ditambah program lagi di bulan ini, insya Allah teman-teman akan dapatkan hasil yang jauh lebih istimewa dibandingkan bulan sebelumnya. Baik teman-teman semua sudah hadir ya bersama kita, mentor kita, founder kita Mas Ipo Santosa. Langsung saja saya persilakan pada Mas Ipo Santosa. Silakan Mas Ipo. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba kasih 2 jempol boleh? Gerakkan 2 jempolnya boleh? Saya cek, mau cek random. Ya, alhamdulillah di Zoom full, ya. Di YouTube juga ribuan ini, insya Allah. Oke ya. Saya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad ya. Jadi kita jangan gampang terpesona dengan pencapaian orang lain. Boleh kita terpesona, oke, itu sebentar aja, 1 detik, 2 detik gitu ya. Setelah itu kita lihat prosesnya seperti apa. Oke. Teman kita mencapai misalnya 300 botol. Ya terus kita bilang, alhamdulillah, semoga nular ya. Mungkin nggak nular? Ya mungkin. Karena apa? Kita ridho dengan pencapaian orang lain. Itu satu hal. Tapi ya, kalau memang kita pengen pencapaiannya seperti itu, ya bukan sekedar ridho saja. Ridho plus ya. Jadi sudah ridho, terus apa lagi? Ya ikuti. Ya, Asus kan udah diajari ilmunya Asus gitu. Nah, terus apalagi kita kreasikan, kita tambah lagi kira-kira yang belum apa ya, yang kira-kira bermanfaat, kira-kira relevan, kira-kira itu memang menuju impian kita, ya, memudahkan pencapaian RO kita, ya kita lakukan. Ya. Contohnya misalnya kayak sekarang nih ya. Misalnya nih leader kita belum melakukan reels misalnya. Ya jujur kayak saya juga belum melakukan reels ya di Instagram ya. Tapi kalau mitra-mitra ada yang sudah reels. Istri saya juga udah bikin tuh reels ya. Nah, kita kenapa nggak bikin juga gitu. Ya. Kita bikin juga gitu ya. Mas Ahmad coba nanti koordinasi ya untuk masuknya Pak Pras ya di Zoom ini, kalau beliau sudah masuk kasih tahu saya. Jadi kita bisa coba reels itu. Dan memang Instagram ini agak-agak menantang. Sejak awal ya Instagram itu memang berbasis visual ya. Dan sekarang lebih apa? Bukan lagi visual tapi video. Itu yang dimanjakan sama dia. Makanya kayak IGTV ya dan sekarang ini reels itu didukung sama dia, didorong sama dia. Bahkan teman-teman lihat tuh ya tombol di bawahnya itu sekarang udah berganti posisinya ya. Dulu di bawah itu ada tombol love, like gitu ya. Sekarang udah nggak ada, sama dia dipindahin ke atas, disisipin satu lagi benda baru namanya Reels ya. Dan direktur Instagram bulan lalu udah ngomong bahwa dia akan mendorong video.
dia akan lebih ramah pada video ketimbang pada gambar aja, ya, ketimbang teks aja gitu. Nah, ini pengakuan sendiri dari direkturnya Instagram gitu loh. Ya, nah kita bisa jadi improve juga di sini. Jadi selain yang bagus-bagus kita tiru, yang lainnya kita kreasikan, asalkan itu relevan. Ya, jangan sampai kita kreasikan tapi aneh-aneh gitu. Oh ya Pak, leader aku belum masuk ke Yahoo Messenger Pak, saya masuk Yahoo Messenger. Ya ngapain? Nggak usah, gitu kan. Oh ya udah Pak, saya aktif Pak di Friendster. Nggak usah di Friendster, nggak usah gitu kan. Nah, jadi kita tambah-tambah boleh, kreasi-kreasi boleh, tapi yang relevan ya dan memang mensupport pada impian kita, pada tujuan kita. Ya, jadi bukan aneh-aneh sendiri. Dan saya melihat memang di BP ini nggak perlu apa ya kita something yang apa ya, something yang aneh-aneh banget itu nggak perlu. Ya, jadi kita kreasi-kreasi sedikit ya, kreasi sedikit is oke ya, tapi aneh-aneh banget nggak diperlukan di sini. Ya, jadi kalau kita apa tuh mau brainstorming apa gitu, udah tidak terlalu diperlukan di sini. Ya, jadi cukup kita cuma ibaratnya hidangan udah jadi, udah mateng gitu ya. Paling banter teman-teman cuma tambah apa? Rawitnya sedikit, ya kan? Kecapnya sedikit gitu ya. Nah, mungkin tabur kuah sedikit, udah gitu doang. Atau jangan-jangan nggak perlu apa-apapun juga is okay gitu, karena hidangannya udah mantap gitu. Tinggal kita santap aja gitu ya. Nah, ini kita di BP. Terus juga teman-teman ini saya melihat bagaimana pengelolaan hati itu, ya pengelolaan mood itu berbanding lurus terhadap rezeki kita. Makanya teman-teman kalau ingat ya seminar percepatan rezeki ya, acceleration yang pernah saya bawa berapa kali gitu ya, saya masukkan unsur mood di sana. Ya, mood. Apa tadi yang saya sebut barusan? Kurang kencang suaranya apa? Nah, mood ya. Jadi suasana hati kita ya itu berbanding lurus terhadap pencapaian kita. Ya, jadi misal nih ya tanggal ya contoh nih udah tanggal 20-an. Tapi target kayaknya masih jauh gitu. Tetap tenang. Ya, tetap tenang. Cek ITP apa yang harus aku lakukan. Asus apa yang harus aku lakukan. Udah di sana aja. Ya, mumpung ada waktu kejar di sana. Nah, jangan sampai gara-gara waktu mepet kita deg-degan. Nggak ada gunanya. Ya, kadang-kadang ini kan kita apa ya? Deg-degan pada hal yang nggak perlu. Ya kan? Saya jujur kadang-kadang masih ada perasaan kayak gitu. Contoh ya, ini udah kebiasaan sejak kecil. Saya kalau bawa mobil, ya di depan ada polisi lagi razia, itu saya deg-degan. Padahal apa masalahnya kan? Saya surat-surat komplit, mobil pun mobil sendiri, gitu kan? Mau dicek BPKB pun juga aman gitu kan? Nah, jadi SIM ada, semua ada dan kita ngikutin jalur yang benar, ya kan? Lampu merah kita berhenti. Tapi pas lihat ya ada kayak gitu, kita was-was gitu, deg-degan juga, ya kan? Nah, jadi aneh kata di stop pun ya tenang aja mestinya. Nah, tapi itulah ya. Nah, ini kan rentetannya kemana-mana. Kalau kita was-was, deg-degan, ya, baper yang nggak sehat, akhirnya apa? Kehati-hatian kurang. Jadi harusnya kita ya, pikiran kita, hati kita dicurahkan pada ikhtiar yang bagus, malah akhirnya tergerus. Tergerus gara apa? Suasana hati yang kurang oke ini. Ya, suasana hati yang kurang oke ini. Makanya penjagaan ya suasana hati ini, mood ini, saya melihat berkorelasi sangat positif ya, sangat erat pada pencapaian. Ya, begitu juga sebaliknya. Misal nih ya, tanggal 5 ya. Sekarang nih tanggal 4 tapi pencapaian udah luar biasa, kayak udah pencapaian setengah bulan gitu. Akhirnya perasaan-perasaan itu kayak mohon maaf, takabur, ya, sombongnya dikit-dikit keluar. Wah, tanggal segini udah sekian gitu kan. Boleh mengucapkan kalimat itu, tapi unsur sombongnya jangan. Nah, ini juga ya nggak baik. Jadi pengelolaan perasaan itu, pengelolaan hati itu sangat-sangat penting dan mempengaruhi pencapaian-pencapaian kita. Termasuk juga misalnya nih contoh ya, kita misalnya ada kesel sama seseorang, ya kan, dan orang ini ternyata bisnisnya bagus ya, dan kita juga berusaha kejar-kejaran sama dia. Nah, ini juga suasana hati nggak benar. Jadi apa ya, suasana hati kita ditentukan oleh orang lain. Ini konyol banget. Ya, pas saya memuji, ya, pas mentor memuji, suasana hatinya naik, bagus. Ya, pas mentor mendiamkan, saya mendiamkan, suasana hatinya turun. Nah, ini kan nggak benar. Jadi kebahagiaan dia ditentukan oleh ucapan orang lain. Kalau Mas Ipo kasih pujian ya alhamdulillah. Kalau mentor kasih pujian ya alhamdulillah. Tapi kan ya nggak harus. Ya kita yang bisa ini gitu loh. Ya, jadi kebahagiaan kita ini tidak, suasana hati kita ini tidak ditentukan oleh orang lain. Kita yang memutuskan. Ya, dan saya membahas ini dalam aspek bisnis ya teman-teman ya. Bagaimana ini sangat-sangat berpengaruh gitu. Termasuk juga kalau teman-teman punya spirit dendam gitu ya kepada orang lain, pengen membuktikan ya, pengen lebih daripada dia, akhirnya nggak bagus ini sama sekali. Tidak ada ajarannya seperti itu. Udah, pesaing kita adalah
diri kita yang masa lalu. Itu aja udah selesai. Gitu ya. Makanya kita di sini program untuk bulan ini adalah SOMA, ya kan? SOMA, sama atau lebih, ya kan? Sama atau lebih gitu. Ya. Same or more gitu kan. Nah, itu aja. Terserah teman-teman mau gimana caranya. Mumpung nih Agustus, bulan kemerdekaan kan. Nah, merdekanya ya dibuktikan ya, dibuktikan dengan apa ya, pencapaian yang lebih baik. Jadi kita ibaratnya pembuktian pun dia terhadap diri kita yang sebelumnya, bukan si A, bukan si B gitu. Ya. Dan saya heran kan sama orang-orang yang mengatakan, waduh, Mas Ipo, ya memang rezeki orang beda-beda Mas Ipo. Keberuntungan orang beda-beda Mas Ipo. Saya setuju kalimat itu 100%. Ya. Saya ngecek sendiri kan di BP ini kan. Jadi memang ilmunya sama nih, mentornya sama nih, ITP-nya sama nih. Ya. Proyek menuju ASUS-nya juga sama nih. Gitu. Tapi kadarullah yang ini 200 botol, yang satunya 300 botol. Itulah rezeki beda-beda. Tapi kan tetap aja 200 dengan 300 kan. Selisihnya nggak jauh. Tidak mungkin ITP sama, menuju ASUS-nya sama, mentornya sama. Yang satu 300, yang satu 25 botol. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sama kayak sekolah, teman-teman. Ya, di kelas itu ada 30 siswa misalnya. Ya, berapa siswa? Tadi saya sebut anggaplah 30, ya kan, bisa lebih dikit atau kurang dikit gitu. Anggaplah 30 gitu. Kalau gurunya sama, kurikulumnya sama, sekolahnya sama, gitu ya, pasti pencapaian itu nggak beda-beda jauh. Ya, nggak mungkin yang satu pencapaiannya ya bikin PR itu kayak mahasiswa Harvard, ya. Yang satu lagi kayak anak SD yang nggak jelas gitu, yang SD selalu kebanjiran itu, nggak mungkin. Ya, tentu ada perbedaan, tapi nggak terlalu jauh bedanya. Ya. Nah, kalau terlalu jauh bedanya, jangan-jangan memang ITP kita belum serius. Menuju ASUS-nya kurang. Gitu. Ya. Jadi saya selalu dibalikin tuh omongan kayak gitu kan. Jadi rezeki orang kan beda-beda Mas Ipo. Kan Mas Ipo yang ngajarin. Emang rezeki orang beda-beda. Oh iya, saya setuju. Dan kita udah lihat sendiri itu mentornya sama, komunitasnya sama, ya, pakai cara yang sama, report yang sama gitu ya. Yang ini 200 botol, ini 300 botol. Ada beda 100 botol. Ya, ada perbedaan sekitar 35%. Ya kan? Itu wajar gitu. Wong saudara kandung aja, saudara kembar aja ada bedanya kok. Tapi biasanya yang lazim terjadi di muka bumi ini karena Allah apa? Allah menurunkan hukum alam. Manusia bekerjalah berdasarkan hukum alam. Ya. Jadi ya kalau kayak gravitasi itu hukum alam itu. Ya kan? Jadi ya mau orangnya soleh nggak soleh tetap ya hukum alamnya bekerja, gravitasinya bekerja gitu. Nah, ini sama juga nih walaupun katanya rezeki beda-beda, tapi kalau prosesnya kurang lebih sama, ya mentornya sama, komunitasnya sama, selisihnya nggak akan jauh. Tidak mungkin yang satu 300 botol, yang satu cuma 25 botol. Nggak mungkin. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti sebentar lagi kita akan belajar sama Pak Pras ya. Kita kontrol ya suasana hati kita ini dan tuangkan pada ITP. Boleh nggak baper? Boleh. Tapi baper yang positif. Ya, dia 300 botol ya. Aku pengen banget ya kayak dia. Terus aku dengar juga sedekahnya, udah angka-angka jutaan ya. Aku kenal dia loh itu. Biasanya angka segitu dia nggak pernah loh. Ya kan? Kurban kambing aja tuh jarang-jarang loh dia. Sekarang sudah kurban kambing, sedekah udah jutaan. Aku pengen tuh kayak dia. Ya. Dan rasanya tuh belum nyaman tuh kalau belum bisa kayak dia juga gitu. Nah, ini kan baper yang positif. Apalagi agama mengizinkan tanda petik ya iri ya pada amal soleh orang lain yang lebih tinggi. Nggak apa-apa. Untuk urusan akhirat kita iri is okay. Gitu kan? Nah, itu baper yang diizinkan. Ya. Nah, baper yang nggak diizinkan tuh itu galau-galau, jadi bucin nggak jelas, ya kan? Nah, kita ini udahlah bucin, buncit lagi, waduh kacau ini, ya kan? Ini nggak benar ini. Tapi kalau baper-baper yang saya tuh silahkan aja, nggak apa-apa, ya kan? Kayak tadi pagi tuh saya baper kan, saya browsing berita gitu kan, kayak apa tuh Pak Thohir gitu ya, itu sedekah 1 triliun, waduh ngitung saya hitung tadi rupiahnya berapa, dolarnya berapa, gitu kan? Itu saya baper juga itu. Gimana cara biar 1 triliun gitu loh. Ya kan? Nah, saya cek lagi itu kayak Wardah kan ya, ternyata selama setahun ini pandemi ya, itu mereka udah donasi sekitar 60 miliar. 60 miliar loh. Ya. Waduh, ini keren banget ini ya. Gimana caranya BP bisa kayak gitu juga gitu loh. Ya kan? Nah, ini baper yang positif, enggak apa-apa. Kepikiran nih. Ya kan? Tapi kepikiran yang positif. Ya, terus saya cek lagi kayak Muhammadiyah ya, kemarin beritanya saya baca itu 1/3 triliun donasinya ketika pandemi ya. Nah, kemarin saya cek udah 1 triliun. Ya, jadi selama pandemi ini sudah donasi 1 triliun. Ya. Oke lah, memang dia cabangnya banyak, ya kan, memang orangnya banyak, ya berdiri sudah 100 tahun lebih gitu. Ya, tapi kan kenapa kita nggak berlomba-lomba arahnya ke sana? Nah, ini baper yang diizinkan. Jadi selagi itu kebaikan, boleh, nggak apa-apa baper. Ya. Tapi kalau baper-baper nggak jelas, dalam rangka galau, nggak usah, ngapain. Nggak bermutu, tidak mendukung pada impian kita. Ya. Jadi kan simpel aja teman-teman, apa yang mendukung pada impian kita, lakukan.
ya. Sita energi di sana is okay. Tapi kalau tidak mendukung pada impian kita, ya jangan habiskan energi di sana. Ya kan? Pemerintah udah bilang hemat energi kan? Nah, udah hemat energi. Ya. Jadi kita kalau galau-galau tuh itu tidak hemat energi namanya itu. Ya kan? Nonton sinetron Ikatan Cinta, ya tahu baper sendiri. Ngapain? Wong mereka aja acting kok. Pulang ke rumah mereka udah lupa tuh urusannya apa. Ya kan? Nah, kita nontonnya baper. Ini baper-baper yang nggak jelas ini kayak ginian. Ya kan? Terus juga kepo ya dengan urusan artis lain. Ngapain? Nggak ada untungnya. Dapat duit nggak? Enggak. Dapat pahala nggak? Enggak. Apa yang diurusin? Apakah itu saudaramu, tetanggamu? Enggak. Ngapain diurusin? Kecuali artis itu memang saudaramu, tetanggamu, nggak apa-apa diurusin. Ya kan? Dan kalau mau ngurus itu serius. Ya diurus juga semuanya. Tagihan listriknya diurus, ya kan? Nah, sarapannya diurus, semuanya diurus gitu loh. Tapi kalau nggak ada untungnya, ngapain? Ya masuk ke pikiran kita ngapain? Ya. Kita ini sebenarnya ya sudah sangat sibuk gitu loh, ngurusin anak, keluarga, bisnis. Udah sibuk banget sebenarnya. Nggak ada waktu untuk urus-urusan yang lainnya. Ya. Jadi kalau ada informasi itu kan sebenarnya kosong. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Kalau mau baper boleh, tapi pada yang mendukung impian kita. Nah, pagi ini kita akan belajar ya tentang matriks diri ya. Ini materinya sebenarnya dari Pak Pras ya. Alhamdulillah Pak Pras sudah hadir di tengah-tengah kita. Nama lengkapnya Pak Prasetya M. Brata yang nulis buku Provokasi 1, Provokasi 2, alhamdulillah bestseller ya. Dan beliau semikian lama ya ngisi di radio bisnis ya. Mungkin teman-teman pernah dengar juga, dan kemarin beliau juga telah hadir untuk kita. Nah, kali ini kita akan petakan lebih dalam lagi ya. Beliau akan bawa materi matriks diri ini ya. Nanti teman-teman kalau misalnya diajak interaksi siap-siap aja ya. Ini insya Allah seru. Ya, saya kenal Pak Pras ini ya mungkin udah berapa ya, 8 tahun 9 tahun lah ya. Jadi insya Allah saya tahu kompetensi beliau, saya juga yakin dengan integritas beliau. Oke, saya sapa dulu Pak Pras. Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ipu dan teman-teman lain, apa kabar? Saya kira Alhamdulillah. Saya kira Deddy Kobuzer ini, close the door. Ini kantor saya nih. Oke, siap. Silakan Pak Pras, saya duduk di sini. Ya, terima kasih Mas Ipu. Bapak Ibu, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali menyapa ruh-ruh Anda. Kita bicara dari ruh ke ruh. Kita tinggalkan sejenak badan kita, dan kita bicara dari ruh ke ruh. Ruh itu berkumpul, berkoloni, maka ada satu sebab mengapa kita dikumpulkan hari ini. Saya bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu dan teman-teman. Boleh jadi kita ini diperjalankan. Saya pada pertemuan pertama kita dulu bicara tentang sebetulnya cikal bakal yang hari ini mau saya lanjutkan lebih dalam lagi karena waktu itu hanya setengah jam. Kalau sekarang nih berapa jam Mas Ipo? 6 jam atau berapa jam ini? Rencana sampai besok sih Pak. Oke. Enggak, senyamannya Pak Pras saja. 40 menit ya. Senyamannya aja Pak. Oke. Tadi Mas Ipo mengatakan bahwa ketika kita memiliki perbedaan kinerja dengan teman kita, kemudian dengan cepat seringkali kita mengatakan, ya ini sudah jadi rezekiku, sudah jatah rezekiku. Boleh jadi, ya itu hanya pembenaran dari belum optimalnya saja kita melakukan proses. Karena mencapai hasil itu ada proses yang dalam kendali kita, dan ada proses yang tidak dalam kendali kita, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dalam kendali kita? Yang dalam kendali kita itu adalah memastikan bahwa seluruh potensi-potensi kita, proses-proses mental kita, proses-proses fisik kita itu sudah mengarah kepada hasil yang kita tetapkan sebagai tolok ukur pencapaian kita. Tapi itu bukan tujuan utama, itu hanya tujuan antara atau hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih luhur, yaitu diri kita sebagai manusia. Dengan kata lain bahwa kepastian itu memang ketetapan atau kewenangan penuh dari Tuhan, dari Allah. Tetapi tugas kita adalah memastikan
Bukan menetapkan kepastian, tapi memastikan. Itu artinya melakukan. Ada satu proses-proses yang perlu kita lakukan. Nah, seringkali kita belum memastikan dengan sungguh-sungguh, belum menjalani proses, belum mengeluarkan semua potensi, kita sudah buru-buru mengatakan bahwa keadaan kita ini sebagai kepastian. Berarti kita sudah mulai playing God. Kita mengambil kewenangan Allah untuk mengatakan bahwa apa yang saya capai hari ini, nasib saya ini adalah ketetapan atau takdir dari Tuhan. Padahal ini hanya nasib. Nasib itu keadaan yang sudah didelegasikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau di Islam itu melalui Ar-Ra'd 11 itu ya. Tidak aku ubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Artinya tugas kita dalam kendali kita adalah apa-apa yang dalam diri kita. Apa yang dalam diri kita? Kemampuan berpikir, merasa, berucap, dan bertindak. Itulah 100% dalam kendali kita. Karena kita bisa memilih pikiran apa saja tentang segala sesuatu. Ada orang mengatakan asu kepada kita. Kita bisa memilih memberi makna, berpikir, melihat itu sebagai penghinaan, atau sebagai inkompetensi orang itu dalam berkomunikasi. As we think, we feel. Kita merasa. Begitu kita memberi makna, otomatis perasaan kita muncul. Kalau kita namakan sebagai penghinaan, otomatis perasaan kita apa? Marah. Otomatis. Tapi kalau kita namakan sebagai anjing lu, orang itu kok nggak bisa bedain antara anjing sama manusia ya. Oh, malah lucu bagi kita. Nah, artinya apa? Kita punya kuasa dalam kendali kita menentukan apa pikiran kita, bagaimana perasaan kita, apa ucapan kita, dan apa perilaku atau tindakan kita. Dan ucapan dan tindakan itulah yang mendatangkan hasil. Energi itu ditarik oleh perhatian, oleh pikiran kita. Sehingga boleh jadi kelakuan kita sama dengan teman-teman yang lain, tetapi ketika perhatian, energi, perasaan seperti tadi yang disampaikan Mas Ipu, itu ada energi-energi, kalau kita masuk ke fisika kuantum, itu yang berbeda. Kasih resep dan alat yang sama, masak nasi goreng satu orang dengan orang lain, dengan prosedur yang sama, SOP yang sama, tupoksi yang sama, bisa jadi hasilnya berbeda. Saya sama dulu almarhum asisten saya, namanya Bibi Sutiah itu. Bi, itu telur dadar Bibi itu kok enak ya gitu. Lah, saya akan belajar sama Bapak. Saya lihat Bapak bikin telur dadar, ya saya ikuti terus enak gitu. Loh, berarti Bibi ini belajar sama saya. Tapi ketika saya tanya, terus gimana cara Bibi membuat telur itu? Terus dia peragakan. Wah, dengan sukacita, dengan semangat. Wih, mungkin ini yang membedakan meskipun prosedurnya sama, tapi hasil enak enggaknya itu berbeda itu dari sini. Kegembiraan dia, semangat dia, ketulusan dia, keikhlasan dia. Itu yang jangan-jangan menarik energi-energi untuk akhirnya rasa si telur dadar itu menjadi berbeda. Dengan kalau saya bikin kopi misalnya. Belajar bikin kopi, kursus barista, praktek di sini, di rumah. Ketika state saya kemerungsung itu apa bahasa Jawa itu? Kemerungsung itu pokoknya hari itu lagi bete gitu. Dengan ketika saya tenang, menikmati, ikhlas itu. Latte-nya berbeda, ketika dicucup itu berbeda, bikin kopi itu. Nah, hari ini karena waktu kita terbatas, kita tidak banyak, saya tidak terlalu banyak juga memberi teori, kita sama-sama melakukan. Nanti baru setelah kita melakukan sama-sama, di ujung nanti kita baru bicara tentang apa ini teorinya.
tentang matriks diri. Apa itu matriks diri? Kita ini, nah ini saya izin untuk pakai Slide. whiteboard. Jadi saya, sebentar. Loh, di sini kok nggak ada whiteboard ya? Sudah jadi host ya? Saya sudah jadi host ya. Bentar. Oke, karena tiba-tiba saya tidak bisa pakai whiteboard. Biasanya ada menu whiteboard di sini. Nah, ini berarti sebuah pesan untuk kita bagaimana dengan sumber daya yang terbatas, tujuan kita yaitu belajar kita tercapai. Nah, inilah kalau menghadapi satu situasi yang tidak kita perkirakan atau ini yang kita sebut sebagai masalah, accept the reality. Nomor 1, accept the reality. Kemudian embrace realitinya. Nah, kemudian kita berpikir, mendengarkan pesan dari reality tersebut. Biasanya reality itu disertai dengan perasaan. Kaget, perasaan jengkel atau apa. Kemudian kita tanya, apa maksud baikmu? Oh, maksud baikmu supaya kamu lebih kreatif dalam menjelaskan dengan sumber daya yang ada. So, what do you want? Wah, saya pengen supaya dalam 1 jam kurang kita bisa memahami tentang matriks walaupun tanpa whiteboard. Saya tidak menyiapkan flip chart juga. Jadi, teman-teman, saya ajak teman-teman untuk menciptakan whiteboard virtual di kepala Anda. Nah, ini adalah kesempatan, inilah gunanya whiteboard ini mati, Anda menjadi lebih fokus kepada saya kan, lebih memperhatikan gesture saya. Nah, sekarang bayangkan bahwa di sesi pertama dulu, kita ini kan berasal dari Tuhan, kemudian sebagai ruh, kita memasuki pintu gerbang yang bernama kelahiran, jebol, kita diberikan diberikan jasad sebagai kendaraan kita, dan dengan jasad itu kemudian kita menjalani perjalanan di dunia sampai satu batas waktu tertentu yang kita tidak pernah tahu. Meskipun kita juga bisa mempercepat waktu itu dengan cara bunuh diri, dengan cara mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang memang merusak kesehatan. Tapi juga kita bisa memperpanjang dengan doa, dengan silaturahmi, juga dengan hidup sehat, antara lain mengkonsumsi BP. Nah, itu adalah ikhtiar untuk kita memperpanjang kehidupan kita. Nah, tetapi panjang pendeknya ini apa maksudnya? Nah, kita sebagai makhluk ruh diberi identitas sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin. Pemimpin itu pengendali, leader. Maka sebetulnya kita di dunia ini punya satu misi, yaitu menjadi khalifah, to lead. To lead itu artinya memimpin, bukan dipimpin. Memimpin, menciptakan. Nah, kita dalam identitas sebagai pemimpin, memimpin, tetapi ada lagi identitas sebagai hamba, servant, to serve. Jadi kita adalah pemimpin yang melayani. Memimpin siapa? Pertama, memimpin diri kita sendiri. Kita diberi dalam rangka memimpin untuk melayani siapa? Melayani umat, melayani orang lain. Habis melayani siapa? Ya melayani umat. Loh, kita sebagai pemimpin, memimpin siapa? Memimpin diri sendiri untuk apa? Untuk tujuan-tujuan apa? Untuk membaikkan bumi, membaikkan dunia. Karena dari tindakan-tindakan kita untuk melayani orang lain inilah, respon-respon inilah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan setelah kita menuju menghadap kepadanya di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Nah, dalam rangka kita mampu
punya ability, maka kita diberikan sumber daya berupa fisik, panca indera, akal, pikiran. Itu adalah sumber daya kita, perabot kita, alat kita, instrumen hidup kita. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah dengan perabot ini, dengan instrumen hidup ini, kita kemudian melayani orang lain melalui apa? Melalui karya yang memberi nilai tambah. Orang yang tidak memiliki karya, dia tidak menjalankan fungsinya sebagai manusia, khalifah dan hamba tadi. Nah, karyanya memberi nilai tambah, sebab kalau memberi nilai kurang itu justru seperti sel kanker. Dia bebas aktif kemana-mana, tapi meniadakan sel di samping kiri kanannya. Artinya menciptakan kematian lebih cepat. Nah, jangan sampai kita jadi sel kanker yang punya nilai kurang, tetapi nilai tambah yang bermanfaat. Maka sebaik-baiknya kita manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kalau kita mau jalankan fungsi kita sebagai manusia. Makanya ketika kita punya jualan 300 botol, kemudian lihat yang, kok bisa 1000, kemudian muncul iri, dengki, dan lain-lain. Jangan-jangan kita ini tidak beroperasi sebagai manusia, sebagai khalifah, karena kita sedang dipimpin oleh nafsu ambisi kita. Nafsu ambisi yang berasal dari pengalaman-pengalaman, frame, masukan-masukan yang sifatnya individualisme, hedonistik, konsumerisme, semua itu ngumpul jadi satu, akhirnya menciptakan ambisi yang seperti itu. Bukannya suara-suara kebenaran dari hati nurani. Nah, sampai di sini sebentar. Kalau Anda masih bisa ngikutin, angkat tangan. Oke, terima kasih. Soalnya kalau nggak angkat tangan, wah nanti bingung nanti ya. Nah, sekarang dengan begini, kita menciptakan terus karya-karya, apalagi punya misi adalah untuk membangun kebaikan. Kita sebagai pemimpin yang melayani, yang memimpin sumber daya kita, bukan kita yang dipimpin oleh sumber daya kita. Karena seringkali kita dipimpin oleh sumber daya kita, oleh alat hidup kita. Kita dipimpin oleh pikiran kita dipimpin oleh perasaan kita dipimpin oleh fisik kita. Aduh, gue capek, males nih, aduh duha lewat deh. Kita sedang dipimpin oleh keadaan-keadaan tubuh kita yang sebetulnya dialah yang kita pimpin. Itu sumber daya kita. Saya dipimpin oleh pikiran kita saking nggak senengnya terhadap seseorang atau satu golongan atau apapun, kemudian mudah sekali kita ini dipapar oleh berita-berita yang kita yakini awalnya benar, belakangan hoax. Berarti selama kita beroperasi di bawah kepemimpinan keyakinan kita tentang hoax itu, kita sedang menjadi zombie. Kita sedang menjadi robot dari program yang disodorkan oleh sesuatu di luar kita, bukan kita. Nah, padahal kita punya kemampuan untuk mengambil alih instrumen hidup kita ini, dan kita memimpin instrumen hidup kita mendengarkan hati nurani, sumber-sumber kebenaran. Kalau di Islam, Al-Quran, hadis, dan hati nurani. Nah, dari cerita ini, sebetulnya manusia ini, dari innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kembali kepada Tuhan, hidup di 8 dimensi. 1, makna hidup, 2, tujuan, intensi, niat, 3, identitas diri sebagai khalifah, sebagai hamba tadi. 4, power, kita punya sumber daya, kita punya skill, kita punya knowledge. Yang 5, others, orang yang bersama kita, baik yang membantu kita, baik yang kita
berbakti kepadanya. Berapa tadi? 5, 6, waktu, time. 7, dunia, tempat, peran. Dan 8, perasaan. Tadi yang disebut Mas Ipu di awal, state, kondisi perasaan. Nah, kita tidak pernah lepas dari 8 dimensi ini. Ya, 8 dimensi ini kita sebut sebagai matriks. Matriks itu bahasa Yunani, matris itu artinya rahim. Artinya kita hidup di 8 dimensi. Bukan hanya waktu, bukan hanya tempat, tapi juga 6 lainnya. Nah, kalau boleh, supaya saya bisa ngecek, Mbak Riza Ima, boleh disebutkan 8 dimensi ini apa saja tadi? Mbak Dwi, silakan di-unmute. Mbak Dwi JS Palembang. Assalamualaikum, Oke. Pak. Waalaikumsalam. Ya, Iya, tadi apa dijelaskan saja? manusia itu hidup di 8 dimensi atau matriks dimensi. Yang pertama makna, Makna, yang kedua tujuan atau intensi atau niat, ya, yang ketiga identitas diri, identitas, yang keempat power, yaitu sumber daya, Power. skill atau knowledge. oke, Lalu ada others, orang yang bersama kita, oke, time atau waktu, dunia atau tempat peran, dan perasaan. oke. Terima kasih. Semuanya cocok ya, 8 ini ya? Ya. 8 ini cocok, oke. Sekarang, ini fungsinya untuk apa sih kalau kita memahami dan kemudian menguasai matriks kita? Nah, supaya kita menghemat waktu, kita langsung saja sama-sama mengeksersis ke dalam satu konteks tertentu. Nah, sekarang silahkan Anda pilih satu konteks kegiatan yang Anda merasa masih belum terlalu enjoy atau terlalu excellence di sana. Yang sederhana saja, mandi, makan, baca buku, atau juga boleh bisnis BP. Ya, misalnya dalam menjual atau dalam prospecting atau dalam apapun itu, atau keseluruhan. Saya berbisnis BP ini, apa makna saya, apa tujuan saya, dan seterusnya. Kita pandu satu-satu. Sekarang kita mulai dulu dari makna. Makna itu hanya dimiliki oleh manusia, kemampuan untuk memberi makna. Memang binatang diberikan kemampuan memberi makna, tapi hanya satu layer. Manusia yang berlayer-layer. Misalnya kucing. Kucing itu begitu ketemu sama orang, misalnya, oh Mas Ipo nih suka kasih makan saya nih, weh, dicampur BP lagi, sehat, ya. Dia mendekat. Artinya si kucing ini bisa berpikir bahwa orang yang dilihatnya itu sumber kemanfaatan, sehingga dia mendekat. Begitu juga, begitu ngelihat siapa gitu, ngelihat, wah ini Prasetya ini, yang suka nendang-nendang saya ini, waduh ini bahaya nih, dia menjauh. Artinya kucing pun punya kemampuan berpikir satu layer. Tapi kucing itu tidak bisa berpikir berlayer-layer yang oleh kita di Islam itu disebut sebagai tafakur. Memikirkan pikiran kita, memikirkan pikiran kita, memikirkan perasaan kita, merasakan pikiran kita, merasakan perasaan kita. Itu hanya manusia. Nggak ada kucing tuh mikir gini, ini hidupku kok makan setiap hari gini aja. Bosen aku. Nggak ada. Kucing itu dikasih Whiskas, atau dikasih Royal Canin, atau dikasih tongkol, itu tiap hari dia pasti makan. Lah kita dikasih tempe, dalam 30 hari kita darah tinggi. Karena marah-marah. Ini gimana Bu, tiap hari tempe mulu. Marah kita. Nah, hanya manusia yang punya kemampuan reflexivity, kalau bahasa neurosemantiknya. Go meta, tafakur, merenung. Nah, kita bisa memberi makna atas makna.
Misalnya, atau gini, makna itu adalah kemampuan pertama yang diberi kepada manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, kemudian kan dipamerkan kepada iblis dan kepada malaikat kan, suruh sujud itu. Iblis nggak mau. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang ciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah satu sama lain dan akan saling mengusir satu sama lain dari kampung halamannya. Aku lebih tahu, kata Allah. Dan kemudian manusia itu diajari kata-kata, makna-makna, kata-kata. Diajari segala sesuatu, nama-nama. Nama. Ini apa di dunia ini. Termasuk nama yang sifatnya meta. Ini musibah, ini anugerah. Kalau kamu diputusin sama pacarmu ini, terserah kamu ini sebagai musibah atau anugerah. Kita punya kemampuan untuk memilih nama peristiwa di level meta, di level pikiran kita. Itu kemampuan manusia. Maka ketika orang naik gunung, ada orang yang naik gunung itu penuh dengan semangat, dengan sukacita. Naik gunung, ya. Tapi siapa di sini yang naik gunung? Susah, udah capek, hitam, banyak nyamuk, belum nanti ada macan, ada ular, nggak ada sinyal, nggak ada paket data di sana. Akhirnya dia ogah naik gunung. Nah, sehingga ketika ada orang yang bersukacita naik gunung, yang membuat dia bersukacita itu apa? Karena peristiwanya kan sama. Naik gunung dia begitu, lewat jalur itu sama-sama lah jalur itu. Tapi kenapa ada orang yang semangat? Ada orang yang menghindar. Ada orang yang jalan pelan-pelan ogah-ogahan. Karena dia naik gunung bukan naik gunungnya. Ya kalau naik gunung kan capek. Bahaya, hitam. Perlu SPF 50. Waduh, biaya mahal. Tapi banyak orang bersukacita ke sana. Nah, yang membuat sukacita sampai di sana itu adalah makna yang didapat dari naik gunung. Apa makna naik gunung bagi Anda? Naik gunung misalnya apa? Misalnya naik gunung itu challenge. Maknanya challenge. Naik gunung itu latihan leadership. Naik gunung itu kebersamaan. Teamwork. Naik gunung itu apa? Keren. Keren. Naik gunung itu refresh. Naik gunung itu mensyukuri ciptaan Tuhan. Naik gunung itu suatu bukti pencapaian. Naik gunung itu sebagai bukti keteladanan kepada keluargaku, misalnya. Naik gunung itu apa saja, semakin kaya meaning yang didapat dari naik gunung, membuat orang kemudian semakin bersemangat dan bersukacita mencapai tujuan di atas gunung, dan dia mampu mengatasi hambatan-hambatan, halangan-halangan, rintangan-rintangan ketika naik gunung. Karena dia tahu bahwa ketika sampai di puncak, apa yang dia dapat dan apa maknanya buat dia. Berarti yang membuat dia bersukacita naik gunung sampai di puncak, berhasil menyingkirkan atau mengatasi hambatan, rintangan, halangan, itu adalah makna. Nah, makna inilah sumber motivasi internal kita. Ketika kita mampu sampai dengan makna tertinggi, berlapis-lapis tadi, memberi makna berlapis-lapis sampai makna tertinggi, itu menjadi sumber motivasi kita yang memberi bahan bakar. Karena banyak orang punya tujuan, punya tujuan, tahu jalannya, tahu. Tapi begitu sampai di tengah jalan ada hambatan sedikit, melempem, berhenti, keluar. Kenapa? Karena dia terdemotivasi. Nah, demotivasi itu sebetulnya bukan karena hambatannya, tetapi karena dia terdiskonek dari tujuan-tujuan, dari makna-makna tertinggi dia.
Jadi demotivasi itu bukan kan dikatain orang, ngapain sih lu bisnis BP begitu, ngapain sih? Bukan karena kata-kata orang, bukan karena ditolak oleh customer, bukan karena susah jualan, bukan karena tiba-tiba PPKM, bukan karena apapun, tetapi karena kita terdiskonek dari makna-makna tertinggi kita dalam hal berbisnis BP. Nah sekarang tanpa basa-basi, kita sama-sama exercise, silahkan Anda mungkin punya kertas, tulis apa makna berbisnis BP bagi Anda. Jangan buru-buru mengatakan ini adalah ibadah, nanti akan ketemu di level yang lebih tinggi. Bisnis BP ini adalah untuk nafkah. Oke. Atau saya sebentar, saya kalau gitu minta izin, saya matikan sebentar saja video saya ambil flip chart, saya kasih contoh ya, supaya lebih jelas ya. Siap, aman. Oke. Ya teman-teman, siapkan ya. Tadi Pak Pras kasih challenge sederhana buat kita. Ya, nah teman-teman mulai memberikan makna gitu ya. Sama kayak naik gunung tadi, semakin banyak maknanya, ya. Jadi naik gunung tuh terasa makin mudah, ya. Terasa juga makin menyenangkan gitu. Dan kita akhirnya bisa mengatasi masalah-masalah yang kecil gitu ya. Tapi kalau kita maknanya cuma ya ini sebuah senang-senang, ini sebuah wisata ya, cuma gitu doang. Begitu ada masalah sedikit, akhirnya kita mundur. Nah teman-teman tadi ditantang ya sama Pak Pras ya untuk memberikan makna terhadap ya bisnis BP ini, menjalani bisnis BP ini. Silakan siapkan alat tulisnya. Ya, ditulis tenang-tenang aja ya apa meaning yang kita bisa berikan ya, beberapa meaning yang bisa kita berikan. Silakan ditulis sekarang. Apakah kelihatan teman-teman? Apakah kelihatan? Ya. Yang penting flip chart-nya ya. Kalau kepala saya nggak kelihatan nggak masalah. Yang penting suara dan flip chart-nya. Jelas, Pak Pras. Jadi kalau teman-teman masih ingat waktu saya mewawancarai di pertemuan pertama dulu, dengan siapa saya lupa ya, itu kan prosesnya, ini apa artinya waktu itu tentang apa ya Mas Ipu ya? Saya tanya tentang minum air. Minum air saja. Itu nanti ketemu akhirnya ternyata minum air itu adalah kendaraan menuju dia mendapatkan ridho dari Allah dan masuk surga. Nah, begitu juga dengan kita. Katakanlah ini sekarang bisnis BP ya. Apa makna bisnis BP ini bagi Anda? Misalnya dengan menjalani BP ini saya bisa menambah atau mempunyai nafkah misalnya, atau tambahan apa bagi saya kalau Anda punya profesi yang lain yang utama. Karena ketika Anda punya nafkah, ini artinya apa? Oh, artinya berarti apa misalnya? Saya misalnya ambil contoh Pak Maidiwar, Pak QM Maidiwar. Apakah bisa di-unmute dulu? Silakan Ya, di-unmute Pak Mas Maidiwar. Pras. Ya, Pak. Panggilannya Pak apa, Pak? Medi. Pak Medi, Pak Medi, Ya. Pak Medi. Apa makna BP bagi Bapak? Ya. Pertama mungkin ya saya karena memang merasakan yang ini adalah untuk kesehatan pertama untuk pribadi dan juga keluarga dan Oke, kesehatan. Kesehatan siapa? Pribadi keluarga. dan keluarga. Nah, ketika Bapak sehat dan keluarga juga sehat, apa maknanya bagi Bapak? Tentu kita menjadi happy. Happy. Ya. Happy. Happy itu perasaan. Ya. Perasaan itu muncul karena ada pemikiran apa, Pak? Sehingga karena ada makna apa sehingga happy. Jadi begitu Bapak sehat, Bapak melihat diri Bapak yang sehat, keluarga sehat. Apa maknanya bagi Bapak sehingga happy? Ya.
Karena kita tentu dengan adanya kita sehat itu berarti kan kita semua ya terhindar, mungkin tidak perlu ke dokter lagi. Berarti Tidak perlu ke menghemat juga dokter. dari segi pembiayaan kita. Itu juga hemat misalnya. Nah, ketika tidak perlu ke dokter, kemudian hemat, apa artinya bagi Bapak? Ya berarti kita tentu dengan ada hemat itu berarti kita penghasilan kita itu bisa kita berikan kepada yang lain, misalnya keluarga atau yang lain. Oke. Ada alokasi penghasilan yang diberikan kepada yang lain atau keluarga. Dan ketika Bapak sudah mampu menghemat dan kemudian penghasilannya diberikan kepada hal yang lain atau keluarga, apa artinya bagi Bapak? Ya tentu dengan kita berarti bermanfaat, tentu kita lebih bermanfaat lagi dengan menjualnya. Ini maka saya berbisnis ini, Pak. Oke, seorang Pak Medi yang bermanfaat, apa artinya bagi Bapak? Ya, kita bermanfaat berarti orang lain kan berarti tertolong mungkin paling tidak, apakah dari segi kesehatan atau penafkahannya, Pak. Dan ketika Bapak bermanfaat karena bisa menolong orang lain, apa artinya bagi Bapak? Makin lebih happy lagi kita, berarti syukur kita kepada Allah makin lebih syukur. Happy dan kemudian syukur kepada Allah. Iya. Bapak yang syukur kepada Allah, apa artinya? Dengan bersyukur kita berarti insya Allah akan menambah nikmat kita dan mungkin kita bisa bermanfaat lagi kepada orang yang lain. Dan ketika Allah menambah nikmat kepada Bapak dan Bapak bisa bermanfaat lagi bagi orang lain, apa artinya bagi Bapak? Makin lebih happy lagi kita, Pak. Mungkin ini bisa menjadi bekal kita di akhirat. Bekal di akhirat. Saya hentikan di sini karena sudah mentok ininya, bukan mentok pemikirannya, tapi ini masih bisa diteruskan. Tapi ini hanya sebagai ilustrasi bahwa ternyata bisnis BP ini adalah bekal Bapak menuju akhirat. Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah, teman-teman, silakan Anda buat sekitar 2-3 menit proses seperti ini. Dan setiap orang akan berbeda-beda, nggak usah lihat yang seperti ini. Dan kita lihat, kalau ada orang mengatakan bisnis itu apa? Ibadah. Bagi dirinya itu masih terlalu tinggi dan bahkan menempatkan ibadah itu kepada hal yang rendah, masih di sini. Pasti ada sesuatu yang menuju sampai dengan dia mengatakan bahwa dia ibadah. Nah, apa itu? Nah, ketika kita menyadari, nanti efeknya akan berbeda. Nah, teman-teman, silakan sekitar 2-3 menit Anda coret-coret dulu. Apa makna BP bagi Anda? Makna bisnis BP bagi Anda. Sambil menunggu yang lain menyelesaikan, kalau ada yang sudah selesai duluan, boleh di-sharing satu orang? Silakan. Siapa? Raise hand. Silakan, teman-teman. Ada di sini Bos Dewi Surabaya. Silakan Bos. Kayak tukang parkir aja saya. Bos, silakan Bos. Silakan Bu Dewi. Terima kasih pada Pak Ivo dan Pak Pras. Makna bisnis BP bagi saya ya pribadi, terutama kami ya couple-planner gitu, alhamdulillah menjadi uji adrenalin kemampuan berbisnis saya. Oke. Lalu naik lagi. Selanjutnya, naik lagi? Ya. Nanya memahami terpadunya semangat itu sendiri, semangat saya terutama. Oke, dan lalu, naik lagi. Semangat itu mengetahui saya sendiri. Lalu naik lagi menjadi seberapa manfaat bagi orang lain gitu. Ketika itu sudah naik lagi, membuat orang lain merasakan manfaat itu sendiri. Otomatis makna yang selanjutnya adalah saya pribadi merasa bahagia gitu, bersyukur. Bersyukur. Lalu, dengan naik lagi menjadi wasilah, mungkin saya menjadi jalan bagi orang lain gitu. Seiring saya juga mendapatkan wasilah juga, mulai mungkin dari guru-guru termasuk Pak Pras dan juga Pak Ipo gitu. Naik lagi, dengan begitu maka saya memahami penyampaian iman saya, seberapa besar iman saya terhadap apa yang sudah dikaruniakan terhadap manusia, terutama kepada diri saya sendiri. Dan saya maknanya itu ketika saya mampu memahami iman saya,
maka tingkat syukur saya kepada Allah itu akan bertambah mungkin seperti itu, Pak Pres. Oke. Asumsikan sampai di situ. Jadi bagi Mbak Dewi, Yes. bisnis BP ini adalah bukti iman dan kesyukuran sebagai bukti iman dan wasilah bagi Mbak Dewi ya. Nah, teman-teman, terus naik sampai Anda merasa betul-betul greng, betul-betul bahkan sampai meleleh. Itu sering kali seperti itu. Ternyata Anda menemukan sendiri sumber motivasi besar di dalam diri Anda. Jadi Anda tidak perlu mengundang para motivator. Karena kita diri sendiri mampu menciptakan sumber motivasi sehingga kita mampu memotivasi diri kita sendiri. Orang motivator itu nggak bisa memotivasi orang lain kok. Kalau tidak disetujui kata-katanya oleh yang mendengarkan. Jadi sebetulnya kalau saya disebut sebagai motivator, saya tidak memotivasi Anda. Saya hanya membantu Anda supaya Anda dapat memotivasi diri Anda sendiri. Nah, ini banyak sekali yang resign, tetapi karena waktu kita kan tidak panjang. Kan kita mungkin tadi disebut Mas Ipo mungkin 40 atau 60 menit ya. Jadi ini hanya sebagai contoh, teman-teman masih bisa terus menggali, memikirkan, tafakur, merenung, apalagi sampai mentok. Dan mentoknya itu Anda tahu, Anda sendiri yang tahu itu cukup atau tidak. Ini cukup kuat atau tidak untuk membawa Anda mencapai puncak dan mampu mengatasi hambatan, halangan, rintangan selama mencapai puncak. Jadi orang yang mencintai naik gunung sebetulnya dia karena dia kaya, rich dengan makna-makna yang sudah dia ciptakan dari peristiwa naik gunung itu. Kalau orang bisa mencintai naik gunung, orang juga bisa mencintai target kok. Mencintai target-targetnya. Ya tentunya level cintanya bukan nggak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah, Rasul, dan orang tua kita kan. Tapi rasa cinta itulah yang membuat kita, ya kalau kita mencintai seseorang kan suruh jemput dari Ciputat ke Warakas Tanjung Priok kan tetap dijalanin kan. Orang kita mencintai sejauh itu pun, itulah. Jadi kita mampu menciptakan perasaan cinta kepada apa yang kita jalani sendiri. We are self-motivator for ourselves. Selesai dulu di makna, karena soal makna itu sendiri bisa 2-4 jam sendiri. Nah, kita masih ada dimensi lain. Sekarang kita geser ke dimensi berikutnya, yaitu intention atau niat atau tujuan kita. Kita tahu bahwa tanpa kita ngomong pun, kalau kita mau sholat, itu pasti ada niat mau sholat. Itu namanya intention, niat mau sholat. Tetapi kenapa kalau sholat itu perlu ada usoli sunat duha, usoli fardhu zuhri. Untuk menciptakan intentionality. Ada intention, ada intentionality. Intentionality itu supaya kita ini fokus, energi itu mengarah kepada apa yang mau kita lakukan. Nah, sekarang kita mau menciptakan intentionality di bisnis BP. Diri Anda di bisnis BP. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau tadi Anda sudah makna bisnis BP seperti itu, nyatakan niat Anda secara tertulis. Kayak kita menyatakan, mengucapkan usoli. Nah, silakan Anda tulis di halaman berikutnya atau di bawahnya, apa intentionality Anda. Tulis, saya berniat untuk, saya memutuskan untuk menjalani bisnis BP ini, dengan ini, mencapai ini. Kayak saya misalnya, saya berniat mandi dengan indikator, saya berniat mandi yang excellence dengan indikator bersih, wangi, dan hemat air. Nah, itu kan menentukan nantinya, menentukan langkah-langkah.
Jadi intentionality itu apa niat Anda? Bagaimana kinerja Anda yang mau Anda wujudkan? Kalau ada yang sudah selesai, boleh di-share ke kita satu orang. Oke, yang duluan saya lihat di sini adalah Pak Junaidi Dahrianto. Silakan. Pak Junaidi, silakan bisa di-unmute. Suaranya masih belum terdengar, Pak Junaidi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih Pak Pras. Niat saya berbisnis PP dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi sebagai sumber motivasi bagi saya untuk bisa mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang dengan memberi dan melayani, baik itu untuk keluarga dan konsumen dan mitra bisnis, Pak. Oke, itu semacam ikrar kan bagi kita kan? Oke, terima kasih Pak Junaidi. Kita satu-satu aja ya, karena waktu kita tidak banyak ya. Terima kasih Pak Junaidi, terima kasih yang sudah raise hand. Itu semacam ikrar, komitmen kepada diri sendiri. Dan setiap orang berbeda-beda. Gak bisa kita nyontek, lo apa, ntar gue ikuti. Gak bisa. Setiap orang punya jalan menuju ke bukitnya sendiri. Biasanya orang yang ribut itu masih di bawah kan. Jangan lewat situ, lewat sini, ini bagus nih. Jangan, ribut aja di bawah. Tapi ketika orang-orang yang ribut itu sudah sampai ke atas, apakah masih meributkan jalan? Nyatanya kita sudah di atas. Nah, maka orang yang makomnya makin lama makin tinggi itu kan makin tenang hidupnya. Karena menerima jalan apapun sepanjang itu menuju ke atas dan itu tidak merugikan orang lain, acceptable. Nah, intention adalah attractor. Attractor itu penarik. Attractor, attract, to attract, menarik. Ini bukan konsep the law of attraction, bukan. Tapi begitu kita punya intentionality, kita menyatakan ikrar itu, perhatian kita fokus kemudian kepada jalan yang kita tempuh. Bahkan ketika kita belum tahu jalan itu. Maka Rumi mengatakan ketika engkau menempuh suatu jalan, ketika engkau berjalan di atas suatu jalan, maka jalan itu muncul. Wah, ini kan aneh kan? Saya nggak tahu nih gimana caranya. Tapi lakukan saja dengan setelah ikrar tadi, setelah intention, kemudian mulai langkah pertama, nanti langkah kedua akan mengikuti. Dan muncul di situ jalan-jalan yang tadinya tertutup, ternyata bisa kita buka setelah kita melangkah menuju ke jalan itu. Loh, ini filosofi dari Ismail dan Siti Hajar ketika Siti Hajar bingung mau nyari air untuk Ismail, kemudian gimana caranya mencari di mana, akhirnya lari dari satu bukit ke bukit yang lain, Bukit Safa, Bukit Marwah, sekian kali, 7 kali, sampai kelelahan. Kemudian ketika duduk, Ismail menjejakkan kakinya ke bumi, terus disitulah muncul air Zam-Zam. Loh, kalau gitu Tuhan itu ngeprank dong? Bukan. Kenapa enggak langsung aja Allah menunjukkan bahwa itu bukan begitu. Kita diminta untuk ikhtiar dulu. Yang kadang-kadang ikhtiar kita dengan hasilnya itu tidak sequence. Tapi kita perlu ikhtiar apapun itu. Nanti kita ditunjukkan sesuatu yang kadang-kadang nggak kita sangka. Tapi itulah penolong kita. Itulah hasilnya yang terbaik buat kita. Setelah kita melakukan action. Itu fungsi dari intentionality tadi. Kita geser dari intentionality ke dimensi yang ketiga, yaitu apa tadi? Identitas, identity atau self-identity, identitas diri. Setelah Anda melihat makna Anda, kemudian Anda melihat intention Anda, intentionality Anda, itu menjadikan diri Anda siapa? Anda ingin menjadikan diri Anda siapa yang melakukan bisnis BP? Silahkan tulis.
Saya yang siapa? Boleh diulang Pak pertanyaannya? Setelah Anda melihat makna Anda, meresapi makna Anda, dan kemudian setelah Anda berikrar melalui intention Anda, maka bisnis BP ini menjadikan diri Anda siapa? Who you are. Saya yang seperti apa yang Anda inginkan. Saya yang bermanfaat, saya yang menjadi teladan, saya yang dan seterusnya. Anda masing-masing punya keinginan untuk bahwa inilah identitas saya ketika saya menjalankan bisnis BP ini. I'm hero for my family. It's okay. Itu adalah identiti Anda. Saya inspirator bagi lingkungan saya. Oke, silahkan. Karena banyak orang mengatakan I'm nobody. Saya ini bukan siapa-siapa. Ya sudah, kalau bukan siapa-siapa. Pernyataan Anda bukan siapa-siapa itu tidak menghapus bahwa Anda adalah makhluk Tuhan yang punya misi mulia yang sempurna. Karena Anda diciptakan oleh Allah yang maha sempurna, ciptaannya pasti sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Lalu Anda nafikan dengan mengatakan, I'm nobody. Oke, sekarang silahkan kalau ada yang mau share, yaitu di sini yang saya lihat Bu Supriyanti, Supriyanti Upi. Nah, silahkan. Unmute dulu. Baik. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pras untuk kesempatannya. Saya ingin nanti setelah saya sukses di bisnis BP ini, saya bisa menjadi wasilah kebahagiaan bagi orang lain dan memberikan banyak manfaat untuk orang lain, terutama di circle saya dulu. Oke. Supriyanti tadi mengatakan bahwa kalau sudah sukses, kenapa nggak identitas itu sekarang, bukan nanti? Karena pikiran kita hanya bisa diperintah oleh present tense, tidak bisa future tense. Boleh diulangi dengan kata-kata Ibu sendiri bahwa saya saat ini adalah, silakan. Saya saat ini adalah baru memulai bisnis BP, dan saya berniat bahwa saya akan bersungguh-sungguh menjalani bisnis ini sehingga saya menjadi orang yang sukses, yang bisa menjadi wasilah kebahagiaan orang lain dan memberikan banyak boleh manfaat. Saya potong sebentar, saya ulangi sedikit. Saya Supriyanti adalah orang yang menjadi wasilah bagi titik. Silakan diulangi kata-katanya itu. Jadi kata-kata baru mulai bisnis itu kita hilangkan. Identitas kita punyai dulu sekarang. Silakan. Saya Supriyanti menjadi wasilah kebahagiaan orang lain, banyak memberikan manfaat kepada orang lain, itu aja. Menjadi wasilah bagi kebahagiaan orang lain dan memberi manfaat bagi orang lain. Sekarang diucapkan sekali lagi kepada diri sendiri dengan penuh penghayatan. Silakan. Saya Supriyanti menjadi wasilah kebahagiaan orang lain dan menjadi pemberi manfaat untuk orang lain. Oke, sekali lagi Bu Supriyanti berbicara kepada kita semua, hampir 1.000 orang, dengan mengatakan, saya Supriyanti, orang yang seperti apa? Silakan. Saya Supriyanti menjadi orang yang menjadi wasilah untuk kebahagiaan orang lain dan memberi manfaat untuk kebahagiaan untuk orang lain dan lingkungan. Oke, rasanya gimana, Bu? Terharu. Terharu. Oke. Teman-teman, itulah identity. Terima kasih Bu Supri, dan yang lain yang raise hand juga terima kasih. Tapi kita hanya satu orang, masing-masing dimensi. Sekarang kita geser ke
Jadi gini, itu identitas itu adalah ketika kita memberi identitas kepada diri kita, nah kita akan menjadi seperti itu. That's our being. Sehingga ketika kita nggak punya kompetensi, nggak punya skill dan knowledge, itu tidak menjatuhkan atau menghapuskan identitas kita. Justru dengan identitas kita ini, kita mampu menutup kekurangan kompetensi kita. Nah, dimensi power adalah tentang skill and knowledge kita dalam menjalankan bisnis kita ini. Nah, sekarang silakan Anda identifikasi, diinventarisir, apa knowledge dan skill Anda yang menjadi PR bagi Anda untuk Anda tutup gap kompetensinya, untuk Anda punyai kemampuannya, untuk Anda punyai skill dan knowledge-nya. Kalau yang sudah punya knowledge-nya, oke, ditempatkan di list tersendiri. Nah, sekarang karena waktunya terbatas, kita tulis skill dan knowledge yang perlu saya punyai dan mau saya pelajari sampai saya mahir. Apa saja? Silakan. Sudah ada yang resen? Jangan-jangan nulis cepat dalam rangka supaya bisa resen nih. Ada Bu Mini atau... Okay. Nah, silakan tadi siapa? Bu Mini ya? Iya. Nah, Bu Mini Supreme. Supreme. Baik. Silakan. Supreme itu mahal loh itu. Silakan Bu Mini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harus bisa membuat buku atau e-book lah dulu. Saya harus bisa menulis sehingga e-book yang saya harus buat itu bisa selesai. Itu sumber daya yang harus saya lakukan. Saya harus agar bisa menjalani bisnis BP itu. Ya. Bu Mini punya e-book ya? Ya, saya harus membuat e-book itu dengan baik sehingga dengan adanya e-book yang saya buat itu bisa menjadi wasilah penafkahan dan penafkahan bagi orang yang sudah akan membacanya nanti dan bisa melihat isi dari kegiatan komunitas saya. Jadi saya harus bisa melakukannya dan saya harus belajar terus dan sehingga menghasilkan e-book tersebut. Nah, untuk menghasilkan e-book itu perlu punya kemampuan apa yang mau dipunyai, ditingkatkan? Yang saya harus tingkatkan, saya harus banyak membaca e-book yang lain dan saya harus mempelajari ilmu membuat e-book tersebut. Ya. Saya harus belajar bagaimana trik-trik membuat e-book dan saya harus banyak membaca e-book yang sudah ada sehingga bisa menjadi referensi dalam membuat e-book tersebut. Oke. Nah, saya menghitung lebih dari 10 kali Bu Mini mengatakan kata harus. Waspadai, kata harus itu menjadikan diri kita jadi korban. Korban dari perintah diri kita sendiri. Saya harus belajar. Saya belajar. Ada bedanya enggak? Saya memutuskan untuk belajar. Saya harus belajar. Mana yang Anda pilih? Saya, kalau yang saya pahami sekarang karena belum terlalu ya kalau harus berarti saya memang harus lakukan. Tapi mungkin yang mengharuskan siapa? Diri saya. Nah, kalau yang mengharuskan diri sendiri ngapain pakai kata harus? Lakukan saja. Saya lakukan. Saya memutuskan untuk membaca e-book lain, ini dan itu gitu. Nah, boleh diucapkan lagi, Bu? Saya memutuskan membaca e-book lain dan mempelajari trik membuat e-book sehingga saya bisa membuat e-book. Ada bedanya nggak kata-kata ini dengan kata-kata ketika pakai kata harus? Ya, ada bedanya. Sekarang saat ini saya merasa bahwa saya sudah enjoy atau saya sudah menikmati untuk membuat e-booknya. Oke, ketika pakai kata harus terpaksa masih gitu ya. Dan teman-teman, ini sederhana tetapi
Hanya mengganti kata harus dengan memutuskan untuk, memilih untuk, butuh, perlu, sebaiknya, tergantung konteks kalimatnya ya. Itu sudah memberi perbedaan di proses mental kita. Nah, tapi nanti saya jelaskan di kali lain saja. Sekarang yang penting kita sudah dapat skill knowledge apa yang perlu dan butuh kita punyai, kita pelajari, kita kuasai sehingga bisnis BP kita jalan dengan excellence, dengan sukses. Itulah power. Bahwa dengan ilmu itu, dengan kemampuan itu kita punya power, kuasa untuk menjalani bisnis ini. Nah, tetapi karena kita adalah makhluk yang juga bersentuhan dengan orang lain, ada orang lain di dalam diri kita, makanya ada sedekah itu kan karena untuk orang lain. Maka siapa? Kita berbisnis ini bersama siapa? Dan untuk siapa? Silakan Anda tulis. Siapa mentor saya? Saya berpartner dengan siapa? Dan ini semua aku persembahkan untuk siapa? Jadi 3, siapa mentor saya belajar kepada siapa? Terus yang kedua, saya bersama siapa? Yang ketiga, ini saya persembahkan untuk siapa? Ada Mas Agil, Pak Pras. Wih, Mas Agil cepat sekali nih. Luar biasa. Rajin ini. Silakan Mas Agil. Silakan. Di unmute dulu. Di unmute, Mas Agil. Oke. Iya, terima kasih Pak Pras dan Mas Ipo. Kalau untuk yang di bagian others ini, saya pribadi ya, ini untuk belajar tentunya ke koki yang sudah membuktikan. Jadi bagi saya adalah mentor terdekat. Karena pasti mentor terdekat itu juga belajar dari yang lebih ini leader sebelumnya juga. Jadi saya hanya mengikuti yang terdekat saja. Kalau ke Mas Ipo terlalu jauh ilmu saya. Wah, itu discounting self identity itu. Kok terlalu jauh nih. Aku kan siapalah aku ini ya. Itu hati-hati. Itu discounting bagi self kita. Oh, salah. Ya. Saya mau belajar kepada siapa? Tadi pertama Mas Oki. Ya, mentor terdekat saya paling saat siapa lagi? Dari mentor di atasnya lagi. Mas Oke, siapa lagi? Report juga semuanya. Coach Wendy semuanya. Oke. Dan siapa lagi? Lain. Terus sudah punya anak belum? Belum. Oh, belum. Oke. Nanti bikin anak ya, tapi menikah dulu. Nah, sekarang bersama siapa? Kalau untuk bersamanya pastinya bersama mitra yang saat ini sudah bergabung, yang sama-sama belajar dan bertumbuh di BP ini. Dan bisnis ini, kesuksesan ini dipersembahkan untuk siapa? Tentunya pertama untuk keluarga. Jadi keluarga terdekat. Adik-adik saya, karena kan saya memang punya adik saja. Kalau untuk orang tua memang tidak ada. Seperti itu. Oke. Dan nanti yang menjadi istri saya dan anak saya. Ya, pastinya. Kan? Seperti itu untuk calon berikutnya. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa lebih baik dari yang kemarin. Yang sebelumnya. Oke. Terima kasih Mas Acil. Sama-sama. Others, time. So, Anda melakukan bisnis ini kapan dan berapa lama? Sesabar apa Anda melakukan bisnis ini? Seberapa sadar bahwa bisnis ini butuh waktu untuk sukses? Mencapai apa yang Anda impikan. Ada Bu Kusria. Silakan Bu Kusria. Bu Kusria sudah saya unmute, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam. Saya bergabungnya belum lama, tapi insya Allah semangat terus mengikuti pembinaan dan tahapan-tahapan untuk bisa mencapai mimpi saya. Ya. Ya, terus itu waktunya Bu Surya. Waktunya saya
baru bergabung sekitar tanggal 16 Juli. Nah, itu kan masa lalu. Nah, yang ke depan ini Anda mau sesukses apa, itu mau dicapai dalam berapa lama, Bu? Insya Allah bulan Agustus ini. Bulan Agustus, amin. Dan kemudian berbisnis ini, kapan saja waktu yang Anda gunakan untuk berbisnis ini? Dan kapan waktu yang tidak Anda gunakan? Anda izinkan untuk Anda tidak gunakan? Saya gunakannya, jadi dikelola kayak gitu, Pak. Di manage. Ya, jadi kan Ibu punya kehidupan, rumah tangga, sosial, dan juga berbisnis. Nah, Ibu mau mengalokasikan waktu untuk bisnis ini berapa jam dalam sehari misalnya? 8 jam untuk keluarga, 8 jam untuk BP, dan 8 jam untuk kerjaan yang lain. Nah, tidurnya kapan? Iya, masuk ke kerjaan yang lain, Pak. Oh, kerjaan yang lain itu tidur, makan, mandi deh. Ya. Oke. Sampai berapa lama rencananya? Sampai nanti. Sampai saya benar-benar berguna, bermanfaat untuk orang lain, Pak, sampai akhir hayat. Bisa sampai akhir hayat. Oke. Oke, terima kasih Bu Kusria. Sekarang dimensi berikutnya yaitu tempat, peran, world, dunia. Dalam peran apa Ibu Bapak ini berbisnis BP? Di mana berbisnis BP? Mau di mana? Di rumah saja, kemudian atau di mana? Di Indonesia atau seluruh dunia? Karena ini menentukan juga nanti sesukses apa. Silakan. Yang mengangkat tangan ini siapa nih? Pak Mas Jun. Pak Mas Jun, silakan. Pak Mas Jun sudah saya unmute, silakan Pak Mas Jun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu karena saya masih bekerja, motivasi saya adalah mengajak teman-teman dekat saya. Karena apa? Ini adalah bisnis yang sangat bermanfaat. Prinsip saya, urusan dengan Allah kita selesaikan. Setelah urusan dengan Allah selesai, dunia akan mengikuti. Saya sederhana Pak Pras. Alhamdulillah, capaian saya belum lama gabung. Pada bulan Juli kemarin, saya mencapai 1.000 botol Pak Pras. Alhamdulillah. Saya sudah punya mimpi target 2.000 botol. Alhamdulillah. Kemudian mitra-mitra saya ajak lari, tapi kembali ke prinsip bahwasanya selesaikan urusanmu dengan Allah dulu. Dunia akan mengikuti. Begitu Pak Pras, saya juga akan mengajak teman saya di luar sana yang menjadi teman dekat saya untuk gabung dalam bisnis BP ini. Terima kasih Pak Pras. Oke. Nah, di sini world-nya atau dunianya adalah dunia lingkungan terdekat, teman-teman terdekat dulu ya Pak Mas Jun ya, itu word-nya, tempatnya. Jadi saya berbisnis di mana? Ya di tempat saya kerja saja dulu. Karena saya juga sambil kerja dengan teman-teman dekat saya ajak, ya itu adalah tempat di mana kita memulai bisnis ini. Punya bayangan habis itu siapa lagi, di mana lagi Pak berbisnisnya? Siap. Saya punya beberapa teman atau kolega di luar sana yang satu katakanlah pernah dalam satu kegiatan. Saya ajak mereka. Alhamdulillah mereka sudah gabung juga. Jadi lintas provinsi, lintas kabupaten saya ajak Pak Pras. Jadi karena bermanfaat menebar kebaikan ini. Apalagi dengan online ini bisa sampai menembus di negara lain kan? Siap Pak Pras, siap. Nah, terima kasih Pak Mas Jun, terima kasih. Nah ini adalah tentang dimensi tempat. Nah yang terakhir adalah dimensi perasaan. Anda ingin berbisnis BP ini dengan perasaan apa ketika menjalani? Silahkan tulis. Jangan langsung begini, baru belum selesai pertanyaan udah langsung raise hand. Tulis dulu, tulis. Nah ini ada Mas, tulis dulu ya. Ya. Terus dulu. Nah, ini ada yang sudah ready, ada Mas Kiswantoro nih.
Oke, silakan Mas Kiswantoro. Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam. Nah, oke. Saya menjalani bisnis BP ini insya Allah dengan perasaan yang gembira, semangat, dan antusias karena saya yakin di sini begitu syarat akan manfaat dan kebaikan. Gembira, Semangat. tadi semangat dan antusias. Bedanya semangat dan antusias apa? Hampir Atau sama? Oke, seandainya itu sama, satu lagi apa? Gembira, semangat, antusias. Semangat dan antusias. Satu lagi apa? Relax, playful, atau ada orang yang memilih ya aku serius misalnya, aku joy, aku apa terserah. Jadi satu lagi apa Mas Kis? Gembira, semangat, dan penuh penuh ketulusan kayak gitu. Penuh ketulusan. Oke. Nah teman-teman, minimal 3 kita tulis apa semangat utama atau perasaan utama kita ketika menjalani bisnis ini. Dan sekarang akses, silakan teman-teman dari perasaan pertama ketika kalau tadi Mas Kis itu adalah apa tadi gembira, semangat dan tulus. Nah, gembira ini coba akses dari pengalaman Anda ketika Anda mengalami peristiwa yang menggembirakan Anda gembira. Coba nggak usah jauh-jauh, yang tadi pagi atau yang kemarin aja, Anda gembira dalam hal apa, kemudian akses, ambil perasaannya, kemudian besarkan sampai level 9 dan 10, kemudian masukkan ke dalam diri Anda, itu adalah perasaan gembira, dan ketika Anda berbisnis BP dengan perasaan gembira ini, coba bayangkan, rehearsal, gladi resik dalam pikiran Anda apa yang terjadi. Itu perasaan pertama. Perasaan kedua, semangat. Anda bersemangat dalam hal apa? Peristiwanya, ambil saja, ingat aja peristiwanya, ambil perasaan semangatnya, masukkan ke dalam diri, perbesar di level 9 atau 10, Anda merasa semangat, antusias. Dan lihat bagaimana Anda menjalani bisnis ini dengan perasaan ini. Kemudian tulus, ambil peristiwa ketika Anda memberi dengan tulus. Nah, ambil rasa tulusnya, masukkan ke dalam diri, perbesar sampai level 9 dan 10, kemudian lihat dengan perasaan tulus ini Anda menjalankan bisnis seperti apa ketika mengalami hambatan, rintangan, cobaan, apapun itu, bagaimana Anda dengan perasaan gembira, semangat, dan tulus jadi satu. Bagaimana Anda berespon. Sekarang kita sudah dapat 8 dimensi. Nah, kalau sekarang Anda baca kembali mulai dari makna, lihat saja tulisan Anda. Makna Anda, intention Anda, self-identity Anda, power Anda, others Anda, time Anda, world Anda, dan state atau perasaan Anda. Coba jadi satu, itu semua ada dalam diri Anda, dan Anda seperti menggenggam bisnis ini, bukan bisnis ini yang menggenggam Anda. Sekali lagi, Anda dengan memahami matriks ini akan menggenggam bisnis ini, bukan bisnis ini yang menggenggam Anda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya pengen tahu responnya. Yang merasa dapat manfaat, coba ngacung 2 tangannya boleh? Yang dapat manfaat banget, ngacungnya lebih tinggi boleh? Wih, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya kita ucapkan kepada Pak Pras. Terus sebelum itu saya pengen ngasih informasi ya teman-teman. Ini di tangan saya ada kotak BP ya, isi 6. Isi berapa teman-teman? Mungkin sebagian sudah dapat, sebagian juga belum gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipesan kepada leadernya masing-masing ya. Nanti soal harga disampaikan oleh leader masing-masing ya. Insya Allah ini kali ini sangat terjangkau gitu ya. Ini kita pengen mitra mengirim itu dengan apa ya, kepada konsumennya, kepada calon mitranya itu dengan keren teman-teman. Keren ini luar dalam.
isi bagus, luar juga bagus. Kita percaya propolis udah bagus nih dari Inggris, ya kan? Mentor bisnisnya oke, ekosistem bisnisnya oke. Tapi kadang-kadang bentuknya plastik kresek, ini jualan jengkol atau propolis, gitu kan? Ini barang dari Inggris atau pasar becek, gitu loh. Kalah packaging. Kita tidak mau beli Milo, kita tidak mau beli Denko kalau packagingnya jelek. Ya, jadi kemasan itu mempengaruhi. Ya, nah kita ngomongnya internasional, barangnya internasional, mutunya internasional, mentornya juga katanya bla 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 gitu ya, tapi kemasan tidak mencerminkan, nggak cocok. Ya, apalagi memang kita yang memerlukan hal-hal seperti ini. Orang, mohon maaf seperti Pak Khairul Tanjung, itu pakai kaos nggak masalah, nenteng plastik kresek nggak masalah. Mark Zuckerberg pakai kaos terus abu-abu nggak masalah. Oke? Kalau dia pun nenteng plastik kresek, itu pun nggak masalah, karena dia Mark Zuckerberg. Karena dia Pak Khairul Tanjung. Kita siapa? Nah, kita memang membutuhkan instrumen seperti ini. Ya mungkin ini salah satu bagian dari power, bagian dari resources ya yang disampaikan oleh Pak Pras tadi. Ya, jadi nanti bagi yang mau pesan silahkan ya sama leader masing-masing. Tolong hari ini juga. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Pras. Boleh kita unmute ya. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya bagi Pak Pras. Amin. Sehat-sehat selalu Pak Pras, keluarga, Mas Ipo, keluarga, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak Ipo. Terima kasih Pak Ipo. Pak Ipo.